Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah menurunnya kualitas udara akibat adanya pencampuran udara dengan senyawa-senyawa kimia lain. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya, poin pertama, gas karbon monoksida atau CO dalam kadar tinggi dapat menyebabkan kematian karena menghalangi hemoglobin mengikat gas oksigen. Sedangkan kadar karbon dioksida atau CO2 yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global akibat efek rumah kaca. Poin kedua, transportasi telah menjadi sumber utama dari pencemaran udara, khususnya di daerah perkotaan. Terlebih lagi, dengan penambahan unit kendaraan bermotor yang melaju di jalan raya dan buruknya sistem angkutan umum yang jelas memperparah pencemaran udara yang terjadi. Polutan yang berasal dari kendaraan bermotor dibedakan menjadi polutan primer atau sekunder. Polutan primer seperti sulfur oksida atau SOx, nitrogen oksida atau NOx, dan hidrokarbon atau HC langsung dibuang ke udara bebas dan mempertahankan bentuknya seperti pada saat pembuangan. Polutan sekunder seperti ozon atau O3 dan peroksiasetil nitrat atau PAN adalah polutan yang terbentuk di atmosfer melalui reaksi fotokimia, hidrolisis, atau oksidasi. Poin ketiga, efek rumah kaca atau greenhouse effect. Sebutan ini berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam sayur mayur dan juga bunga-bungaan. Mengapa ditanam di dalam rumah kaca? Penyebabnya karena di dalam rumah kaca suhunya lebih tinggi daripada di luar rumah kaca. Hal ini disebabkan karena cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas yang berupa sinar inframerah, tapi gelombang panas tersebut terperangkap di dalam ruangan rumah kaca dan tidak bercampur dengan udara dingin di luar ruangan. Dari pengalaman para petani, maka dikaitkan dengan apa yang terjadi pada bumi dan atmosfer. Lapisan atmosfer yang terdiri dari berturut-turut troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Lapisan terbawah atau troposfer adalah bagian yang terpenting dalam kasus efek rumah kaca. Sekitar 35% dari radiasi matahari tidak sampai ke permukaan bumi. Hampir seluruh radiasi yang bergelombang pendek atau sinar alfa, beta, dan ultraviolet diserap oleh 3 lapisan teratas. Yang lainnya dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh molekul gas, awan, dan partikel. Sisanya yang 65% masuk ke dalam troposfer. Di dalam troposfer ini, 14% diserap oleh uap air, debu, dan gas-gas tertentu, sehingga hanya sekitar 51% yang sampai ke permukaan bumi. Dari 51% ini, 37% merupakan radiasi langsung dan 14% radiasi difus yang telah mengalami penghamburan dalam lapisan troposfer oleh molekul gas dan partikel debu. Radiasi yang diterima bumi sebahagian diserap, sebahagian dipantulkan. Radiasi yang diserap dipancarkan kembali dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah yang dipantulkan bumi kemudian diserap oleh molekul gas yang antara lain berupa uap air atau H2O, CO2, metana atau CH4, dan ozon atau O3. Sinar panas inframerah ini terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga suhu udara di troposfer dan permukaan bumi menjadi naik. Terjadilah efek rumah kaca atau ERK. Gas yang menyerap sinar inframerah disebut gas rumah kaca atau GRK. Seandainya tidak ada ERK,
Suhu rata-rata bumi sekitar minus 180 derajat Celcius. Terlalu dingin untuk kehidupan manusia. Dengan adanya ERK, suhu rata-rata bumi 330 derajat Celcius lebih tinggi, yaitu 150 derajat Celcius. Jadi, dengan adanya efek rumah kaca, menjadikan suhu bumi layak untuk kehidupan manusia. Efek rumah kaca terjadi karena meningkatnya CO2 hasil pembakaran bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara oleh industri, serta banyak disebabkan oleh kebakaran hutan. Selama 100 tahun terakhir ini, temperatur rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 lebih kurang 0,18 derajat Celcius atau 1,33 lebih kurang 0,32 derajat Fahrenheit. Akibatnya, bumi makin panas atau global warming dan memberikan dampak seperti pencairan es di kutub, meningkatnya intensitas kejadian cuaca yang ekstrim, perubahan iklim regional dan global, dan perubahan siklus hidup flora dan fauna. Poin keempat, batu bara yang mengandung sulfur melalui pembakaran akan menghasilkan sulfur dioksida. Sulfur dioksida bersama dengan oksigen serta uap air dan sinar matahari dapat menghasilkan asam sulfur. Apabila asam terkondensasi atau menjadi embun di udara, kemudian jatuh bersama air hujan, terjadilah apa yang disebut hujan asam. Hujan asam diartikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5 dan 6. Semakin rendah pH suatu cairan, maka sifat asam semakin tinggi. Hujan secara alami bersifat asam atau pH sedikit di bawah 6. Karena karbon dioksida atau CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Jenis asam dalam hujan ini sangat bermanfaat karena membantu melarutkan mineral di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan binatang. Berikut adalah beberapa efek dari hujan asam. A. Melarutkan kalsium, potasium, dan nutrien berharga dari tanah sehingga tanah menjadi kurang subur. B. Menghancurkan jaringan tumbuhan dan mengganggu pertumbuhan sehingga merusak tumbuhan. C. Hujan asam yang jatuh ke danau melalui aliran menyebabkan pH turun pada ekosistem tersebut. D. Bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Untuk menanggulangi pencemaran udara, kita dapat melakukan berbagai usaha seperti A. Tidak membakar bahan-bahan beracun di udara terbuka. B. Tidak melakukan pembakaran hutan secara liar. C. Segera matikan kompor atau kayu bakar jika proses memasak selesai. D. Menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan sedikit asap, misalnya bahan bakar gas atau LPG. E. Pengurangan atau penghentian penggunaan zat aerosol dalam penyemprotan ruang. F. Ikut berpartisipasi dalam gerakan penghijauan serta memelihara dan tidak mengganggu taman kota dan pohon pelindung. G. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biodiesel. H. Mengembangkan teknologi mesin yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, misalnya dengan membuat mobil listrik. I. Tidak menggunakan AC dan lemari es yang memakai CFC. Saat ini, sudah banyak tersedia AC dan lemari es yang bebas dari CFC. J. Pengaturan lokasi yang jauh dari kawasan pemukiman. K. Melakukan pengolahan atau penyaringan terhadap gas buang industri
sebelum dibuang bebas ke udara. L. Membatasi emisi gas buang pada kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri, misalnya dengan memasang alat pengubah katalitik.